Anak-anak yang sekarang ini kalau tertunda MBG, nanti gizinya nggak nyampe tuh tahun 2045. Sekarang mereka umur 5 tahun, 10 tahun, nanti 20 tahun lagi kan, ya 30 tahun itu jadi mahasiswa itu, jadi sarjana. Jadi kalau kualitasnya nggak diperbaiki dari sekarang, nggak ada waktu begitu. Di luar bahwa memang presiden ini hatinya sangat lembut. Jadi awalnya MBG rencana 5.000 SPPG, tapi begitu di lapangan ketemu dengan siswa-siswa yang mengatakan, Pak, kami MBG juga Pak, kami belum Pak. Beliau mendorong agar secepatnya MBG bisa diberlakukan secara nasional. Nah itu pertama, jadi fokus pemerintah pada hari ini masih pada bagaimana implementasi program-program yang besar, program-program untuk melindungi rakyat, ya, program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu yang pertama. Nah yang kedua, saya ini seperti kata Bang Sarial tadi, ini kan lama di luar ya, meneliti, pengamat gitu ya. Saya tadi juga, ini apa Demokrat, apa HMI, apa LIPI, campur nih kan, ini kan intelektual semua. Kalau soal pemilu ini Bang Andi ini salah satu pelopor paling luar biasa loh. Saya nulis disertasi itu salah satu acuan saya adalah beliau, disertasinya beliau ini. Ini tepuk tangan buat Pini Sepuh. Pini Sepuh Ilmu Politik Indonesia, Pini Sepuh kajian soal pemilu Indonesia. Jadi begini, saya baru di dalam. Tapi memang saya udah ngeliat begini ya. Ini mungkin agak rame nih nanti. Karena ada istilah democracy is the only game in town. Kesimpulan saya Bang Andi sekarang, no. Democracy is not the only game in town. Jangan salah paham dulu, bukan saya mau mengatakan bahwa ada alternatif sistem politik yang lain, nanti diplesetin lagi, otoriter dan seterusnya gitu. Bukan, tapi poin saya adalah begini, ketika kita hidup bermasyarakat, hidup bernegara, dan saya yakin bahwa kalau ada partai politik yang paham apa yang saya sampaikan, itu pasti Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat pernah di pemerintahan, pernah berkuasa. Game yang lain yang sangat penting itu adalah teknokrasi. Teknokrasi. Jadi negara ini, statecraft ini, bina negara ini, Sumar Said Murtono, bina negara ini kita tidak hanya bicara soal sistem politik. Tapi kita bicara mengenai public policy. Bagaimana program-program ya untuk masyarakat, melindungi masyarakat, mensejahterakan masyarakat sepanjang hayat, mulai dari kandungan sampai ke liang lahat. Rakyat terlindungi, itu semua urusannya adalah urusan teknokrasi Pak. MBG, demokrasi atau teknokrasi? Teknokrasi. CKG, demokrasi atau teknokrasi? Ekonomi, ya mungkin ada demokrasi, tapi itu teknokrasi. Bagaimana kemudian misalnya ekonomi bergerak, Menteri Keuangan yang baru pendekatannya gas, bukan rem kan gitu kan. Oh, duitnya ada kok, kucurkan aja supaya ekonomi berputar. Hari ini lagi diskusi dengan kepala daerah. Wah gimana kepala daerah? APBD sampai hari ini baru 50% yang terserap. Ya, beberapa waktu yang lalu kepala daerah, Pak kita TKD-nya kok dikurangin. Tapi oleh Pak Purbaya, loh ini Anda yang ada aja kok baru serapan 50%. Lalu lebih dari 200 triliun ternyata simpan di bank gitu loh. Itu masalah apa? Demokrasi, teknokrasi? Teknokrasi. Jadi there is another game in town, which is teknokrasi. Nah, kalau kita bicara teknokrasi tentu kita bicara ya bagaimana sebuah sistem politik itu kemudian dia menjadi efektif. Nah, saya kan kembali judulnya Mbak Wiwi kan. Ngomong-ngomong begini, Mas AHY ini saya akui memang ganteng luar biasa. Sedemikian rupa sehingga sekjennya begitu di sebelah ketua umum jadi lebih ganteng. Benar apa benar? Iya kan? Iya. Iya, jadi Bang Herman Hairon yang saya kenal selama ini di HMI, begitu saya lihat ini kok jadi lain ya. Tidak benar ya. Memang kalau sebelah Mas AHY
Jadi gantengnya 2 kali lipat. Iya. Auranya. boleh. Ditunggu tanggal mainnya. Jadi teknokrasi itu juga penting sekali. Nah, Mbak Wiwi kan tadi bilang, sistem yang memperkuat presidensialisme, desentralisasi dan otonomi daerah. Kalau menurut saya, versi yang lain adalah sistem yang membuat pemerintahan yang teknokrasi yang efektif, yang berjalan dengan baik. Itu. Karena at the end of the day, ya yang matter most, ya ini saya orang survei kan, balik lagi kalau ditanya, apa persoalan paling penting di Indonesia? Sembako, lapangan kerja. Itulah masalah-masalah real yang harus dihadapi sehari-hari gitu. Dan Presiden pun mengatakan, enggak ada bangsa yang kuat tanpa ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air. Kalau saya boleh izin nambah, ketahanan kesehatan. Pengalaman COVID menunjukkan bagaimana rentannya sistem kesehatan kita, Pak. Vaksin kita dari luar, bahan obat-obatan kita dari luar. Saya kan baru wisuda nih dari Medistra gara-gara DBD, Pak. Iya, 10 hari Pak saya pakai infus, Pak. Kabarnya Pak, infus itu semua Pak kita juga impor, Pak. Semua alatnya itu, Pak. Mulai dari jarum, selangnya sampai betapa rentannya kita, Pak. Iya, dan isinya, apalagi isinya Pak, apalagi isinya. Jadi PR kita banyak sekali, dan PR-PR itu adalah PR-PR teknokrasi. Contoh, bagaimana caranya agar kita produksi beras aman. Nggak main-main Pak, kita harus 30 juta, minimal 30-31 juta ya Pak Jafar ya, juta ton ya, per tahun ya, dikejar oleh Presiden. Ketahanan energi, Pak kita rentan banget Pak, serentan-rentannya kita itu adalah energi Pak. Kebutuhan BBM kita sehari 1,5 juta BOPD. Produksi kita Pak, 600.000 Pak. Tapi ada yang menarik Pak, ternyata begini, 70% produksi minyak itu ada di Pertamina Pak. 30%-nya baru yang swasta, baik nasional maupun lokal. Nah, sebetulnya itu kalau dari kacamata yang lain, barangkali nih ya, ini juga to be discussed nih, ya. Lagi-lagi teknokrasi is the other game in town. Ini teknokrasi bagaimana ketahanan energi. Kalau untuk ketahanan pangan, kita membutuhkan jutaan petani dan kita bisa produksi pada titik yang melebihi kebutuhan. Sebetulnya kalau kita bicara minyak Pak pada hari ini Pak, itu tergantung satu perusahaan Pak. Bayangkan Pak. Nah, berapa banyak kita yang menyadari soal itu? Bahwa